Waduh. Ada keramaian apa nih? Kok semua berlari? Ada kerbau berlari mengejar orang-orang di sini. Ternyata kerbau yang berlari bersama orang-orang itu adalah bagian dari festival perang topat. Nama kegiatannya adalah ngelilingan Kao atau membawa kerbau mengelilingi kemali atau pura. Kerbau akan dibawa keliling sebanyak 3 putaran. Oh iya Bolangers, kemali sendiri memiliki arti sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat mata air. Bagi suku Sasak dan umat Hindu, mata air menjadi sebuah sumber kehidupan yang patut disyukuri. Ayo lari kuda anyamanku. Neto, Adlo, Alif, tetap dalam barisan ya. Kita kan tidak sedang balapan. Ayo lanjut kawan-kawan. Bon anggur. Tamut teh. Bolangers, ada kakek sedang memetik anggur. Kami coba hampiri ya. Siapa tahu kakek perlu bantuan kami. Dapat panen nih. Dapat panen nih. Dipanen nih, masak-masak gitu. Woi, bagus. Woi, bangsolah. Melen. Tulung belum bangun tanah Mas Melen. Nih gunting. Asyik, tidak sengaja mampir, kakek malah mengizinkan aku untuk bantu petik anggur yang sudah matang ini. Jangan buang waktu kawan, langsung saja kita pilih buah anggur yang matang ya. Ayo, bantu pilih dan petik anggurnya ya. Jangan lupa pakai gunting. Kata kakek, memetik anggur tidak boleh dicabut langsung. Nantinya bisa merusak dahan dan bakal buah lainnya. Lagi pula kalau dipetik satu persatu kan jadi lama. Buah anggur yang kami petik ini adalah jenis anggur merah. Cirinya berbentuk bulat, warnanya merah keunguan, berbiji banyak, sudah pasti rasanya manis. Jadi penasaran ingin mencicipi nih. Kakek bisa memanen buah anggur merah setahun 2 kali. Bahkan kalau mau, anggur bisa berbuah sampai 3 kali dalam 1 tahun. Tinggal rutinkan lagi pupuknya. Anggur adalah jenis buah yang tidak mengenal musim. Masa tumbuhnya pun cepat. Usia pohon 2 tahun saja sudah bisa berbuah. Wah, sungguh subur tanah airku Indonesia nih. Tanam apapun pasti bisa membawa makmur. Amin. Ternyata anggur-anggur ini memang sudah dipesan Bibi untuk dirangkai menjadi dulang pesaji. Dan akan dibawa dalam iring-iringan hasil alam dalam rangkaian acara festival perang topat. Ya sudah, anggurnya sekalian kami bawa saja ya kek. Bolangers, selain buah segar, ternyata dalam dulang pesaji juga ada kue-kue basah loh. Salah satunya kue kelepon kencrit. Sekarang kakak mengajakku membuatnya dengan isian selai anggur. Jadi sebagian anggur yang kami bawa akan dijadikan selai untuk isian klepon. Untuk membuat selai anggur, pertama kita iris anggur menjadi 2 bagian, lalu pisahkan biji buahnya. Kalau kulitnya tidak apa-apa kok, sekalian kita masak saja. Kan sudah dicuci bersih. Wajarin anggur. Wah, rumbu coba malam cuy. Lagu ingat tadi ansap beli-beli ah. Alif, ingat tadi ansap beli-beli. Buah anggur yang kecil-kecil sengaja kita pilih sebagai bahan selai. Karena buah yang besar akan disusun dalam dulang pesaji nanti. Oh iya teman, kali ini kakak akan membuat klepon kencrit warna-warni. Jadi adonannya akan dibagi dalam beberapa wadah. Untuk warna hijaunya, Alif akan menyiapkan perasan air pandan. Bahannya cukup mudah nih Bolangers. Hanya buah anggur dan gula. Membuat selai anggur tidak membutuhkan air, karena buah anggur sendiri mengandung banyak air. Aduk terus campuran anggur dan gula sampai menjadi kental. Lumayan lama nih, tapi seru juga kok. Sambil bermain di alam, aku bisa belajar membuat olahan anggur menjadi kue yang nikmat. Wajar ini nani tetama anjok mangkoknya.
Jadi, ya ampun kan. Ya ampun. Lanjut kita isikan nih selai anggurnya ke dalam klepon. Oh iya teman, kalau kalian tahu klepon umumnya berbentuk bulat, klepon kencrit ini bentuknya seperti jambu air. Lebih kecil dan memanjang. Arti kencrit sendiri adalah muncrat. Klepon kan kalau digigit pasti isinya muncrat di dalam mulut. Kalau semua klepon sudah selesai dibentuk, saatnya merebus nih bolangers. Tidak perlu lama kok. Cukup sampai klepon mengapung dalam air rebusan, itu tandanya sudah matang. Nah, sudah kita tiriskan nih. Saatnya digulingkan di atas parutan kelapa. Tujuannya supaya tidak lengket dan menempel antar klepon lainnya. Wajari nih cobaan juga nih. Pasti lagi cobaan. Onyok-onyok lagu yang bermasak nih. Megati kak. Megati? Mantap kan? Rumba. Megati. Memang tidak salah nih, aku ikutan membuat klepon bersama kakak. Jadi bisa menikmati kudapan khas Lombok dengan isian selai anggur. Bolangers, ternyata klepon kencritnya enak banget. Beda yang kayak biasanya, karena kita isiannya selai anggur. Wah, enak banget Bolangers. Ayo makan. Cicip-cicip sudah. Saatnya kita lanjut siapkan ketupatnya Bolangers. Ngebolang yuk. Teman, saat perang topat semakin dekat nih. Semua sibuk menyiapkan aneka makanan untuk para tamu, juga makanan yang wajib dihadirkan dalam festival nanti. Aku dan kawan-kawan akan membantu kakak menyiapkan topat atau ketupat yang akan dipakai dalam perang nanti. Karena kami berempat belum mahir menganyamnya, kami meminta diajarkan kakak dan bibi. Kak, belum beja nanti kak, kesengken. Sabar Neto, kita sama-sama belajar membuat ketupatnya. Ngomong-ngomong, kalian melihat ada yang unik tidak Bolangers? Bentuk ketupatnya tidak umum nih. Lebih kecil dari ketupat yang biasa kita lihat kan? Sengaja dibuat lebih kecil agar lebih ringan saat dilempar nanti. Dan tidak melukai orang yang terkena lemparan ketupat. Kalau ukurannya sebesar ketupat lebaran, yang ada malah ditaruh piring dan dicampur opor deh. Saatnya mengisi beras ke dalam topat nih Bolangers. Masukkan beras ke dalam ketupat sekitar 2 genggam tangan. Jangan terlalu padat, karena nanti akan mengembang dan padat saat direbus. Akhirnya selesai nih mengisi berasnya. Langsung kita rebus ketupatnya yuk. Duh, lihat ketupat sebanyak ini jadi terbayang lebaran ya. Ayo Lado, bantu aku masukkan ketupatnya satu persatu. Hati-hati ya, airnya sudah mendidih. Sekitar sejaman. Tinggal kita tunggu ketupatnya matang nih Bolangers. Kalau ketupat sudah berubah menjadi kecoklatan, tandanya sudah matang dan siap diangkat. Kak, gua masak nih. Kita dinginkan dulu ketupatnya ya. Sementara aku mau lanjut membantu menyiapkan yang lain. Ikut aku yuk. Bolangers, sebelum acara puncak perang topat dimulai, pemangku adat dan para sesepuh akan menyiapkan beberapa barang sebagai syarat. Aku berkesempatan ikut menyaksikan, bahkan ikut membantu menyiapkan. Tidak sembarang orang boleh ikut loh. Senangnya bisa belajar tentang kekayaan warisan budaya tanah air ini. Papu atau kakek sedang membungkus dan mengikat botol momot. Pada hari ketiga setelah perang topat, botol akan dibuka. Kalau ada airnya, pertanda kesuburan. Dan kalau kosong,
artinya kekeringan. Semoga nanti saat dibuka pertanda baik ya, Bolangers. Kita lanjut melihat persiapan lainnya yuk. Hampir semua warga ikut terlibat dalam hajat besar desa. Bapak-bapak pun ikut sibuk menyiapkan bumbu-bumbu untuk masakan yang akan dihidangkan pada para tamu. Beragam makanan disiapkan, dan pastinya dalam jumlah besar. Lihat Bolangers, memasak nasinya pun langsung dalam panci besar. Paman-paman sedang menyiapkan santan dan kuah sayur ares atau batang pisang. Sudah ada yang matang tuh. Enak sekali pasti kalau disantap dengan tambahan nasi hangat atau ketupat. Berbagai makanan hasil bumi akan disusun dalam dulang pesaji oleh ibu-ibu. Dulang pesaji sendiri memiliki arti sebagai hantaran yang nantinya akan dimakan bersama sebagai wujud syukur. Nasi, ketupat, dan aneka lauk pauk menjadi satu kesatuan makan berat. Sedangkan untuk makan ringannya, ada buah-buahan, termasuk anggur yang tadi kami petik. Kalau semua dulang pesaji sudah siap, saatnya semua dibawa ke kemali atau pura untuk didoakan bersama-sama. Kita ikut iring-iringan yuk Bolangers! Ini dia salah satu kemeriahan festival Perang Topat. Iring-iringan ibu-ibu membawa dulang pesaji dan diikuti oleh kelompok musik gendang besar atau gendang belek. Wah, meriah sekali ya! Dalam barisan pembawa dulang pesaji, terdapat juga baris lingsar yang berseragam seperti prajurit. Baris lingsar ini akan menari dengan langkah tegap sebagai simbol prajurit yang siap mengamankan jalannya prosesi adat. Setelah mengelilingi kemali sebanyak 3 putaran, dulang pesaji yang dibawa ini akan diletakkan di dalam kemali untuk didoakan. Setelah semua proses mengarak dulang pesaji ke kemali selesai, saatnya kami bersiap-siap untuk Perang Topat. Bolangers, saat yang ditunggu-tunggu tiba nih. Acara puncak festival Perang Topat yaitu Perang Ketupat. Topat yang akan dipakai untuk perang akan dibawa ke kemali terlebih dulu. Aku pun berkesempatan ikut membawa sebagian topat. Nantinya ketupat akan dilempar oleh panitia melalui tembok kemali. Ketupat yang didapat bisa kita langsung lempar ke arah peserta perang di seberang kita. Ketupat akan mulai dilempar dari dalam kemali. Bunyi kentongan menjadi tanda perang dimulai. Dan selama proses perang berlangsung, kentongan tidak akan berhenti dipukul. 1, 2, 3, lempar! Ayo menghindar kawan-kawan! Awas, banyak ketupat berterbangan! Ini adalah puncak festival yaitu Perang Topat. Seru banget Bolangers! Siapapun bebas melempar ketupat. Kadang bisa sangat tidak terkendali sampai ketupat terbang mengarah ke penonton. Tidak ada yang boleh marah bila terkena lemparan ketupat Bolangers. Semua tumpah ruah dan bersatu dalam kemeriahan acara. Makna dari Perang Topat adalah mempersatukan. Dahulu yang pernah terpecah belah, kini bersatu menjadi saudara yang saling menjaga. Bolangers, peternakan milik paman ini setidaknya terdapat 4.000 ekor burung puyuh. Wih, banyak banget ya. Dan kerennya lagi, dalam sehari burung-burung puyuh petelur ini menghasilkan sekitar 40 kilo telur.
Tapi jumlah sebanyak itu masih belum bisa memenuhi seluruh permintaan konsumen Paman. Semoga Paman bisa segera menambah jumlah produksi telurnya ya. Aku juga siap membantu mengumpulkan telurnya. Telur burung puyuh memiliki corak yang unik, teman. Berbeda dengan telur ayam dan bebek yang hanya memiliki satu warna. Kata Paman, corak pada telur puyuh berfungsi sebagai alat penyamaran atau kamuflase terhadap predatornya. Karena di alam bebas, burung puyuh biasa menaruh telurnya di antara semak. Warna telur puyuh yang bercorak dapat mengecoh mata pemangsanya. Wah, kalau gitu sih mirip seragam tentara ya. Rongo apa, Sat? Iya, nyong ora apa-apa, Cid. Tapi nyong awaknya gatel-gatel, ge. Sepertinya Satria alergi sesuatu. Baru sebentar di kandang, kulitnya sudah gatal-gatal. Sabar ya Satria, habis ini kita mandi air hangat. Kami lanjut panen telur sedikit lagi ya. Soalnya sudah hampir penuh nih wadahku. Wadah telur kami sudah penuh. Ayo, kita lanjut bergerak ke air hangat. Kang, kesambung kok, tak naik gemak di, kok dimasak alo telure puyuh di. Gimana telurnya, Pak De? Oh, hati-hati. Rezeki memang tidak akan kemana, Bolangers. Kami pamit dulu ya, Paman. Terima kasih atas ilmu baru dan oleh-olehnya. Siram terus. Pastikan semua badan terkena air ya, kawan. Kalau hanya sedikit, yang ada badan malah menjadi dingin. Bolangers, ini dia sumber air panas Iri Tirta. Tempatnya berada di desa tetangga kami. Selain terkenal dengan air panasnya, pemandangan di sini juga indah sekali. Aliran air panas ini berasal dari perbukitan di sekitar desa. Warna kuning pada batu adalah ciri khas kandungan belerang pada air panas. Oh iya, suhu air panas di sini bervariasi, Bolangers. Di tempat kami bermain ini memiliki air yang hangat, sedangkan di bagian hulu airnya cenderung panas. Betul, Bolangers. Kami datang ke sini untuk menghilangkan gatal-gatal pada tubuh Satria. Aku bantu gosok badan Satria dulu ya. Kalau hanya tangan dan leher saja, Satria pasti bisa menggosok sendiri. Tapi kalau bagian punggung, pasti dia kesulitan meraihnya. Ayo sini aku bantu. Oh, si guys, mendingan. Masa ada gatel? Iya. Aku kok ngeluh lagi ulang? Ayo wes, masakan dokar, bupeke. Bolangers, meski hitungannya bermain air, tapi kegiatan ini termasuk menguras tenaga. Otomatis perut kami jadi terasa lapar. Burung puyuh dan telur ini pasti bisa mengusir rasa lapar. Satria, cari titik air yang paling panas untuk merebus telur puyuhnya ya. Tapi jangan lupa pakai wadah ya. Jangan sampai tangan kamu melepuh terkena air panas. Reza baru selesai membersihkan daging puyuhnya nih. Tugasku kali ini menyiapkan bumbunya. Kami akan meracik masakan ala si Bolang nih. Satria, lanjut kupas telur puyuh matangnya ya. Kalau semua bahan dan bumbu siap, aku akan mulai menumis. Tumis terlebih dahulu bawang putih, tambahkan juga irisan kubis dan daun bawang. Kalau sayuran sudah nampak layu, berikutnya tambahkan gula, air, dan kecap manis. Sekarang saatnya burung puyuhnya dimasak. Aduk terus sampai daging empuk. Terakhir, tambahkan telur puyuh rebusnya. Sabar ya Bolangers, sebentar lagi matang kok. Untung saja paman memberi kami burung puyuh dan telur cukup banyak. Semua jadi bisa menikmati kelezatan makanan ala si Bolang ini. Bumbunya pas dan rasanya semua pasti suka. Telur puyuh juga berprotein tinggi Bolangers.
Bolangers, sesampainya kami di rumah, kakak langsung mengajakku ke tempat pembuatan tempe deges. Kata kakak, tempe deges sudah semakin langka di pasaran. Makanya kakak mau belajar membuatnya. Siapa tahu nanti kakak bisa berjualan. Aku juga penasaran sih. Mbah, iki dandangnya nggo ngopo? Buatan deges, racikan tani umur riyen. Oh iya Bolangers, deges atau ada juga yang menyebutnya dage atau dages adalah istilah dari ampas kelapa. Paman sudah lama mengolah ampas kelapa menjadi tempe yang rasanya hampir mirip dengan tempe berbahan kedelai. Untuk membuat tempe deges, pertama ampas kelapa harus dibasahi dan diperas airnya. Tujuannya agar ampas basah dan proses peragian bisa dilakukan. Ayo Adit, bantu aku dan kakak membasahi ampas kelapanya ya. Yolang, kisake, dan dikukur lagi Mbah. Ampas kelapa selanjutnya dikukus sekitar 10 menit. Tujuannya agar deges menjadi setengah matang dan bisa disimpan untuk menjadi tempe deges yang matang sempurna. Tempe deges kalau sudah jadi pasti ukurannya panjang sekali nih. Cetakannya saja seperti tiang bendera. Kata paman, tempe akan siap dikeluarkan dari cetakan setelah didiamkan selama 1 hari 1 malam. Ini dia tempe deges yang sudah siap dikonsumsi. Bentuknya memanjang dan berwarna putih. Matur nuwun banget dibantu gawe tempe deges. Iki tempe deges Pak Tarudi terkenal. Iki tegawan sampean dimasak. Nggih, matur nuwun Mbah. Yolang, melu Mbah minggu mateng sedaya sengkulun. Ayo Cah. Ayo. Aku kira kakak akan mengajakku membuat tempe goreng. Tapi kakak malah mengajak membuat sengkulun. Ada yang tahu sengkulun itu makanan apa? Kali ini kakak mengajak kami membuat kue khas Banjarnegara nih. Sengkulun namanya. Aku sendiri belum pernah tahu seperti apa. Kalau dilihat dari bahannya yaitu singkong, jangan-jangan mirip seperti getuk. Kue nantinya akan kami variasikan dengan isian tempe deges dengan bumbu pedas. Lang, tempenya rampung na ya, tetap campur karo bumbu. Nggih, Mbak. Tempe deges iris ini akan disatukan dengan bumbu halus. Nantinya tempe dan bumbu akan menjadi isian singkong dan kelapa parut. Ras, wis mipil. Oke, ini. Selesai diperas, singkong akan lebih mudah diayak. Sengkulun akan menjadi kenyal setelah dikukus. Untuk membuat tampilan kue menarik, kami akan memberi tambahan pewarna makanan hijau dan kuning. Masukkan adonan warna hijau untuk dasarnya. Lalu isian tempe deges pedas di tengah. Terakhir, tutup dengan adonan warna kuning. Sambil dipadatkan supaya saat dikeluarkan dari loyang, sengkulunnya tidak hancur. Mbak, iki bajune wis umek. Ya, Dit. Kilang kukus mana nggak, Dit? Oh, nggih, Mbak. Kita tunggu 15 menit ya, Bolangers. Setelah itu, Oh iya, Mbak. Lapar Ibu. Tadi panas. Nah, iki baru betul. tekstur kue sengkulun mirip dengan kue putu. Lembut dan ada sedikit rasa manis khas singkong. Tapi serunya ada sensasi rasa asin pedas dari tempe deges bumbu pedasnya nih. Bolangers, selesai makan kue sengkulun, perut menjadi lebih hangat.